selamat siang. Hari ini aku mau wawancara kantor aku. Hai. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Fitrian Aini Suherman dengan NPM 0231220005. Di hari ini aku bersama mentor aku yang bernama Aku Lydia Ahmad. Oke, hari ini Kak, makasih banyak ya udah ulangin waktu buat wawancara sama aku. Sama-sama. Langsung kita mulai aja kali ya. Pertama-tama Kak, boleh nggak sih ceritain sedikit aja peran kakak di Ichiri Point of tuh ngapain aja? Oke, jadi aku langsung jelasin ya. Peran aku di Ichiri atau divisi aku di Ichiri itu sebagai partnership koordinator. Partnership koordinator itu apa sih? Jadi aku tuh sebagai penyambung lidah antara atasanku dengan klien atau sebaiknya klien ke atasanku seperti itu. Jadi aku adalah kalau misalkan bahasa lainnya tuh penyambung lidah ya. Jadi sebelum gini, jadi ada yang gimana bisa klien langsung ke atasan atau atasan bisa langsung ke klien, tapi ada juga yang memang harus ada via komunikasinya atau jembatannya. Nah itu aku sebagai jembatan mereka kayak gitu. Nah tapi itu di cirinya. Tapi kalau misalnya aku di Karyakan, karena di Ciri ini punya beberapa turunan, ada Karyakan dan Trayakan. Jadi Karyakan itu adalah di digital sosialnya, digital marketingnya. Nah kalau misalkan Trayakan ini di offline-nya gitu. Jadi kalau misalnya ada acara-acara itu ya bisa dibilang IO gitu ya. Nah kalau aku di Karyakan ini aku bisa dibilang sebagai ya mentor untuk anak-anak magang ya kayak gitu. Nah kalau misalnya di Trayakan itu aku juga bisa dibilang jadi partnership koordinator juga. Nah jadi kalau misalkan ramai sekali di sini. Ya jadi kalau misalkan di sini, kalau misalkan di Karyakan ini aku sebagai mentornya incubation kayak gitu. Gitu ya Kak. Iya. Kakak banyak banget ya job desk-nya ternyata. Enggak, aku cuma 2. Cuma 2 tapi di mana-mana. Masya Allah, tabarakallah. Oke, kalau gitu Kak, kita lanjut lagi ya. Nah, selama aku magang ini, gimana sih perkembangan aku di Ichiri itu? Ichiri Point. Oh, Kak, sebelumnya aku tuh mau nanya, aku tuh sebenarnya di Ichiri Point apa di Karyakan sih, Kak? Nah, kalau misalkan incubation itu di bagian Karyakannya. Karena memang Karyakan ini adalah tempat atau wadah untuk para teman-teman yang lagi nyari tempat magang. Jadi buat kalian ya yang mau nyari tempat magang bisa langsung ke Karyakan atau di Ciri. Jadi di Ciri itu adalah PT-nya. Di Ciri itu adalah PT-nya dan di bawahnya itu ada Trayakan dan Karyakan. Nah, Karyakan ini pas banget untuk Cia atau teman-teman yang lain gitu. Kenapa tuh Kak? Karena apalagi kan kalian lagi cari tempat magang atau kalian lagi kenapa? Untuk tempat magang divisi kalian tuh bagian apa ya, digital apa ya kalian? Digital media. Digital media itu tuh jarang banget tempat-tempat yang membuka magang untuk jurusan kalian, betul nggak? Iya juga sih, karena itu Mungkin kan mungkin ada, tapi ketika kalian masuk di situ nggak sesuai sama kalian. Iya betul banget. Nah, jadi buat kalian nih yang kalau misalkan sama kayak Cia atau misalkan kalian ada di jurusan broadcasting atau yang tentang digital kalian bisa langsung masuk Karyakan aja karena emang ini tempat atau wadahnya kalian untuk bisa magang atau mencari ilmu yang kalian mau kayak gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya kan, jadi aku di Ciri atau di Karyakan sih Kak? Kamu tuh di Karyakan, tapi bagian dari di Ciri juga karena Karyakan itu di bagian dari di Ciri. Kayak gitu teman-teman. Kalau yang gabung ke Karyakan langsung aja ya. Boleh banget. Kontak siapa kalau gitu Kak? Bisa langsung kontak aja Karyakan karena kita punya Instagramnya. Nanti kar.yakan gitu. Oke, kita langsung deh. Nah, Ya. selama aku magang ini di Karyakan berarti kan ya. Ya. Bagaimana sih menurut kakak perkembangan aku di Karyakan? Wow, cukup bagus ya karena aku juga sangat-sangat apresiasi sama teman-teman yang magang di sini karena pokoknya beda dari pertama masuk sampai detik ini nggak ada yang stuck dan nggak ada yang turun, bener-bener semuanya berkembang kayak gitu dan mau belajar gitu. Ya kan, kamu mau belajar kan? Mau dong, tentu. Ya jadi teman-teman sini tuh bagusnya tuh mereka mau belajar dan nggak capek akan namanya revisi, betul nggak? Jadi pastinya akan berkembang kayak gitu. Dan tadi pertanyaannya perkembangannya ada perkembangan nggak sih? Ada.
ada banget. Perkembangan Perkembangannya dari yang pertama tuh mungkin dari segi tugas yang bukannya lama ya, cuma mungkin C ini butuh adaptasi ya awal-awal, jadi agak sedikit deadline banget gitu. Cuma sekarang benar-benar jam segini tanggal segini udah dikumpulin ya, lebih bagus tuh sebelum tanggal sekian, dan kamu tuh bisa langsung gercep gitu, gece lah kayak gitu. Udah langsung on time, yang tadinya nggak on time jadi on time sekarang. Itu salah satu perkembangan gak sih? Ya kan? Terus dari segi konten, dari segi ide konten itu udah oke banget sih gitu. Nah, gitu ya. Gitu dong. Berarti alhamdulillah. Nah, sekarang dari sudut pandang kakak nih, apa sih aku tuh di tempat magang tuh, kakak tuh lihat aku tuh kayak gimana sih kak? Hal yang menonjol dari aku tuh apa sih kak? Kamu tuh mau belajar yang tadi aku bilang ya, mau belajar, terus juga open minded, yang kan mungkin ada beberapa, apalagi anak kuliahan tuh kadang-kadang ada yang kritis banget ya, yang kayak kesannya tuh kayak gue yang benar gitu, gue punya ide gitu. Ya memang namanya ide itu nggak bisa dibatasin teman-teman, tapi perlu diarahkan, ya kan? Tapi perlu diarahkan. Dan Cia ini adalah orang yang open minded. Tolong ya, ini ada yang gergaji, mohon maaf ya. Gak apa-apa, nanti aku ngomongnya agak besar ya. Jadi kalau Cia ini orangnya open minded, jadi apapun yang diarahkan dia terima gitu. Betul tidak? Betul ya. Aku agak sedikit tersanjung ya. Sanjung banget loh. Iya, sama. Oke. Sekarang lanjut ke next questionnya. Itu adalah, nah kalau dari job desk yang kakak kasih, terus juga dari perusahaan kasih ke aku, kira-kira aku tuh bisa nyelesain dengan bener nggak sih kak? Kan kalau tadi katanya aku udah bisa on time ya. Betul. Selain itu, apalagi nih job desk yang udah kakak kasih tuh ke aku tuh, apakah aku ngerjainnya bener kak? Atau gimana deh kak, menurut kakak? Mungkin gini, kalau misalkan dibilang benar, semua pekerjaan mau dia udah banyak jam terbang itu pasti akan ada salahnya. Tapi kalau mungkin untuk benar itu belum. Tapi kalau untuk mampu diselesaikan, terselesaikan. Gitu. Jadi kalau misalkan dibilang dia ngerjain tugasnya benar nggak sih? Aku tidak bisa bilang benar. Tapi dia bisa nyelesain tugas nggak sih? Dia bisa nyelesain tugas. Kayak gitu. Walaupun revisinya banyak, ya. Apa kan untuk menuju benar ya kan? Iya, untuk menuju benar. Oke, lalu selanjutnya lagi. Nah, aku tuh di Ichiri udah kontribusi, pasti ada yang kontribusinya dong kak. Dikaryakan ya? Dikaryakan berarti. Nah, hal yang aku lakuin itu apakah membantu karyakan apa tidak? Mau tahu jawabannya? Harus di tahu part dong. 2. Part 2 dong. Oh, jangan dong, part 2. Oke. Membantu atau tidak itu jawabannya sangat membantu ya. Karena apapun yang teman-teman incubation atau teman-teman magang yang dikaryakan, apapun karya yang dikasih itu sangat membantu karyakan gitu. Apalagi gini, apalagi ketika kalian udah bisa menyelesaikan tugas gitu. Apalagi kan juga kemarin Shea ini dapat tugas untuk dikirimkan ke klien ya kan, dan setahu kamu udah komunikasi dengan beberapa klien kan, gitu, iya kan, betul. dan itu bisa diselesaikan kan, bisa, dan itu juga membantu perusahaan kita kayak gitu, yang dimana kita memang membutuhkan orang-orang yang punya komunikasi yang cukup baik gitu, yang skill communication-nya oke gitu, dan C ini termasuk yang bisa menggunakan skill communication dengan baik kayak gitu. Jadi sangat membantu kok, C ini sangat membantu teman-teman. Jadi buat kalian yang mau ngebantu atau mau membantu karya untuk memberikan karya-karya kalian, bisa langsung karyakan. Iya, promosi terus gue. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Nah, dari kakak, ini terserah kakak mau dari lubuk hati kakak atau gimana, saran-saran buat Cia untuk kedepannya biar makin maju tuh apa sih kak? Yang pertama, kita kalau kerja di bidang ini nggak boleh namanya introvert. Oh, tidak. Tapi aku tuh salah satu orang introvert tau, bener. Tapi setelah aku masuk ini, aku langsung berubah menjadi extrovert. itu salah satu perkembangan kan? Iya, karena apa? Maksudnya gini,
Cia ini memang iya pertama-pertama dia diem gitu kan, dia maksudnya kenapa? Karena di Karya Kit ini nggak hanya membuat karya online aja atau karya digital aja, tapi di sini juga kita belajar tentang yang namanya public speaking gitu. Gimana teman-teman kan gini, yang namanya kreatif itu pasti ada masanya untuk ngobrol langsung sama klien. Jadi ketika desainnya bagus, karyanya bagus, tapi dia nggak bisa communication dengan bagus, itu nggak akan kejual karyanya, kayak gitu. Jadi kalau untuk Cia ini, aku seneng banget kalau misalnya kamu sekarang udah extrovert, udah bisa percaya diri untuk bisa komunikasi gitu. Itu adalah hal yang bagus gitu. Udah ngajak ke City Boss juga dong. Oh iya benar. Oke. Ya walaupun aku nggak diajak. Maaf banget ya. Gitu. Oke, selanjutnya nih berarti mana sih? Ini bisa di crop aja nggak sih? Ini malah nggak kena. Kayak selanjutnya ya. Oke dah, ini berarti pertanyaan terakhir. Oh tadi udah pertanyaan terakhir kak ternyata. Oh, udah terakhir. Iya, sedih banget nggak sih? Kita udah nggak ngobrol lagi. Oh iya, nanti bisa ini kok, bisa langsung di WA aja kalau ada yang mau tanya ya. Yang mau tanya terus mau join Karya kan boleh banget. Iya boleh banget, kita tunggu loh. Buat incubation keberapa berarti kalau sekarang aku 14, incubation batch 14. Nah nanti kita akan membuka incubation batch 15 gitu. Jadi aku akan menunggu karya-karya kalian ya. Join. Oke deh kak, sekian aja dari aku. Makasih banyak loh kak. Sama-sama. Oke guys, bye bye. See you.